Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data materi kelas 4 semester 2 tingkat sekolah dasar. Yang pertama, mari kita lihat. Materi yang pertama adalah tentang pengertian data. Data artinya adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Fakta artinya adalah kenyataan sesuai dengan kondisi yang ada. Data dapat diperoleh dengan cara satu, wawancara atau tanya jawab. Yang kedua, kuesioner atau angket, yaitu dengan membagikan kertas berisi pertanyaan. Misalnya namanya siapa, kemudian hobinya apa, dan melingkari hobi yang disukainya, kemudian ya pilihan boleh lebih dari satu, misal olahraga atau olahraga dan membaca, atau olahraga membaca dan menggambar, atau dengan mendengarkan musik atau lainnya. Kemudian kalau lainnya berarti tidak ada di pilihan, kemudian menulisnya pada titik-titik yang tersedia. Itu disebut dengan kuesioner atau angket. Kemudian materi berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Misalnya ada data nilai matematika kelas 4. Ada 12 anak, misal Anissa, Bima, Caca, Dini, Esot, dan seterusnya. Nilainya 8, 9, 7, dan seterusnya. Maka cara membuat tabelnya adalah yang pertama, kelompokkan data secara berurutan. Hitunglah banyak setiap kelompok kata. Jadi nilai-nilai ini kita kelompokkan. Kemudian tulis data yang telah dikelompokkan ke dalam tabel seperti berikut. Nah, ini nilainya sudah kita kelompokkan ya, yang 6 sendiri, yang 7, 8, 9. Nah, kemudian kita buat tabel yaitu dengan kolom nilai dan banyak siswa. Nilai 6. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 6? Ada 2, yaitu Kori dan Esot. Maka kita tulis 2. Kemudian nilai 7 ada 3, yaitu Caca, Inuk, dan Memet. Nilai 8 ada 3 juga, yaitu Anissa, Dini, dan Faiz. Kemudian nilai 9 ada 4, yaitu Gale, Hafiz, Janet, dan Bima. Jumlah sama dengan ditambah. Ditambah jadi 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12. Lanjut, membaca dan menafsirkan data. Ya. Ada data jumlah provinsi di Pulau Jawa, misalnya ada Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Luas wilayah dalam kilometer persegi ya, 9.000 sekian, 35.000 sekian, 600, 32.000, 3.000, 47.000. Pertanyaan misalnya yang sering keluar, provinsi apakah yang wilayahnya paling luas? Berarti yang angkanya paling besar, yaitu Jawa Timur, 47.800 gitu. Kemudian yang kedua, provinsi apakah yang wilayahnya paling kecil? Kira-kira apa? Ya, betul sekali, yang angkanya paling kecil ya, yaitu DKI Jakarta. Berikutnya, berapakah luas seluruh wilayah Pulau Jawa? Jadi ditambahkan semua. 9.161 ditambah 35.738 ditambah 664 ditambah 32.801 ditambah 3.186 ditambah 47.800. Hasilnya adalah 129.350 km persegi. Nah, berikutnya pertanyaan nomor 4. Tentukan selisih luas wilayah paling luas dan paling kecil. Kalau selisih itu berarti dikurangi. Diingat-ingat, selisih dikurangi antara wilayah paling luas yaitu Jawa Timur dan paling kecil yaitu Jakarta. Berarti yang besar kurangi yang kecil. Jawa Timur kurangi Jakarta. 47.800 dikurangi 664. Berapa jawabannya? Ya, betul sekali. 47.136 ya. Pertanyaan terakhir, urutkan provinsi dari yang wilayahnya paling luas. Ini gampang sekali. Berarti kita urutkan dari yang paling besar. Yang pertama adalah Jawa Timur, kemudian
Jawa Barat dengan 35.000, kemudian Jawa Tengah 32.000, dan Banten 9.000, yang kelima Yogyakarta 3.000, dan yang keenam DKI Jakarta 600. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Gampang sekali bukan? Stay tune kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ada sebuah tabel yaitu jenis ikan, lele, mujair, bawal, dan gurami, jumlahnya 550, 450, dan seterusnya. Nah, tabel ini akan kita ganti, akan kita ubah menjadi bentuk diagram batang. Caranya adalah sebagai berikut. Buatlah sumbu tegak dan sumbu mendatar yang saling tegak lurus. Kemudian tuliskan jenis data pada sumbu mendatar. Tulislah angka yang menyatakan banyaknya data pada sumbu datar. Buatlah batang-batang persegi panjang untuk setiap jenis data yang tingginya sama dengan banyak data tersebut. Nah, ini adalah sumbu mendatar, kemudian ini adalah sumbu tegak. Kemudian kita buat angka. Angkanya adalah loncat 100 ya. Yang paling kecil adalah 0. Nah, 0. Nah, kemudian angka kedua adalah 100. Jadi loncat ya ke atas ini 200, 300, 400, 500, dan 600. Dan seterusnya tidak terhingga, tapi tidak perlu kita tulis, kita cukup tulis secukupnya saja. Karena di sini paling tinggi adalah 550, maka kita cukup buat sampai 600. Nah, pilihannya bisa menggunakan lompat 100-100, bisa juga menggunakan lompat 50-50. Jadi 0, 50, kemudian 100, 150, dan seterusnya. Jadi lompatnya 50-50. Tapi saya menggunakan yang lompat 100 saja, itu pilihan saja. Kemudian kita buat batang setinggi masing-masing sesuai dengan tabel. Nah, ada di halaman selanjutnya. Ini dia tabel yang sudah jadi. Di sini bisa kita lihat bahwa lele jumlahnya 550, maka kita buat persegi panjang dari mulai 0 sampai dengan 550. 550 itu adalah di atasnya 500 dan di bawahnya 600, antara 500 dan 600, maka tingginya adalah antara 500 dan 600. Pas tengah-tengahnya karena 550. Begitu juga dengan mujair. Mujair juga tingginya antara 400 dan 500 karena memang 450. Jadi tengah-tengah antara 400 dan 500. Sama juga dengan bawal yaitu 350, maka tingginya adalah antara 300 dan 400. Sampai sini paham ya? Nah, tapi beda dengan yang gurami. Karena gurami ini nilainya adalah pas dengan 400, maka garis tinggi gurami adalah tepat pada garis 400 ya. Karena memang angkanya adalah 400, jumlahnya adalah 400 ekor. Begitu, saya rasa mudah dipahami ya kalau ini ya. Kemudian materi berikutnya adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram ya, yakni adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang sering muncul adalah misalnya ada diagram yaitu tentang alat tulis dan banyaknya persediaan, misalnya pada sebuah koperasi gitu ya. Nah, diketahui ada beberapa benda-benda, misalnya pensil, bolpen, buku tulis, penggaris, buku gambar, dan penghapus. Pensil jumlahnya adalah 60 dan 60 lebih, antara 60 dan 70, berarti 65 gitu ya. Kemudian pulpen jumlahnya tepat pada angka 70, berarti pulpen jumlahnya 70. Kemudian buku tulis jumlahnya tepat 80. Kemudian penggaris jumlahnya tepat 90. Dan buku gambar jumlahnya tepat 50. Satu lagi penghapus yaitu jumlahnya antara 80 dan 90, berarti 85. Nah, kemudian pertanyaannya adalah alat tulis apa yang persediaannya paling sedikit? Berapa banyaknya? Ya, nomor 1 coba diperhatikan. Alat tulis apa yang paling sedikit? Berarti kita lihat
diagram batangnya, kita lihat batang yang paling pendek yaitu buku gambar. Maka jawabannya adalah buku gambar. Berapa jumlahnya? Ya, 50. Kemudian yang kedua, alat tulis apa yang persediaannya paling banyak? Berapa banyaknya? Berarti batang yang paling panjang yaitu penggaris. Jumlahnya adalah 90. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 3. Alat tulis apa yang persediaannya kurang dari 80 buah? Jawabannya adalah pensil yaitu 65, kemudian pulpen 70, dan buku gambar yaitu 50. Kemudian nomor 4. Jika saat ini pensil dan penghapus masing-masing terjual 15 buah, berapakah sisa persediaan kedua alat tulis tersebut masing-masing? Terjual artinya dikurangi, berarti pensil dikurangi 65 dikurangi 15 sama dengan 60, dan penghapus 85 dikurangi 15 sama dengan 70. Nomor 5, persediaan koperasi menambah persediaan buku tulis dan pulpen berturut-turut 36 dan 48. Jadi buku tulis ditambah 36 dan pulpen ditambah 48 buah. Berapa banyak buku tulis dan pulpen sekarang? Berarti buku tulis 80 ditambah 36 sama dengan 116, dan pulpen 70 ditambah 48 sama dengan 118. Materi yang sangat mudah sekali. Silakan tulis pertanyaan dan apa yang belum dipahami di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share untuk membantu mengembangkan channel belajarmu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.